Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa qataras samawati bi qudratih wa dabbaral umuri bi hikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilusus nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan bermodalkan nikmat-nikmat ini kita dapat duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Moga-moga seluruh rangkaian ibadah kita siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah haturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap khatib punya kewajiban untuk menyampaikan tausiah yang merupakan salah satu dari rukun khutbah. Tausiah kali ini mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat alladhina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman di antara kamu sekalian, walladzina utul ilma darajat, dan kepada orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ayat ini memberikan satu arahan kepada kita bahwa orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, dengan kata lain akan hidupnya dimuliakan oleh Allah, baik hidup di dunia, terlebih-lebih nanti hidup di akhirat yang kekal dan abadi, memiliki dua syarat. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman syarat mutlak untuk diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, apapun bangsanya, kalau ingin dimuliakan oleh Allah, ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, baik kemuliaan hidup dunia maupun akhirat, jagalah iman. Iman tidak cukup hanya diungkapkan. Kekuatan iman, Rasulullah memberikan gambaran, al-imanu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang kamil, iman yang sempurna adalah membenarkan dengan hati, dibuktikan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan. Jadi tidak cukup orang beriman hanya ngaku beriman tanpa dibuktikan dengan ucapan, cermin ucapan orang beriman. Saudara-saudara, saat ini banyak orang mengaku beriman, mengaku berislam, tapi mulutnya tidak mencerminkan mulut orang beriman. Mulutnya kasar, mulutnya kotor. Banyak ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati orang lain. Terpeleset kaki bisa ditarik kembali, tapi terpeleset lidah
maka akan menyakitkan orang, kemana obat akan dicari. Oleh karenanya saya selaku khatib mengajak kepada saudara-saudara jamaah rahimakumullah, mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Iman di hati dibuktikan dengan ucapan dan termasuk perbuatan. Apa yang diyakini oleh hati kita, diucapkan oleh lidah kita, praktekkan oleh perbuatan kita keseharian. Barulah kita memiliki syarat untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Syarat yang pertama, beriman. Yang paling berat adalah bagaimana membersihkan hati itu, sebab sumbernya ucapan baik, perbuatan baik adalah hati. Baginda Rasul nyatakan dalam sabdanya, ala fil jasadi mudghah, ingatlah kata baginda Rasul, dalam dirimu manusia adalah ada mudghah, ada segumpal daging. In soluhat pasoluhat sairu amalih, wa in pasadat pasadat sairu amalih. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah ucapan dan perbuatannya. Bila segumpal darah itu busuk, maka akan busuklah ucapan dan perbuatan. Ala wahyal qalb, ingat itu adalah hati. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama berkemas diri untuk membersihkan hati kita. Kemudian yang kedua, orang akan diangkat derajatnya oleh Allah setelah beriman adalah dibuktikan imannya dengan amal. Amalnya tentu dengan ilmu. Ilmu akan kita miliki mana kita menuntut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu oleh kalian, kata Rasulullah, dari mulai lahir sampai masuk lubang kubur. Bahkan di daerah-daerah tertentu masih ada juga yang sudah dalam kubur pun masih dinasihatkan supaya bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Maka oleh karenanya kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa derajat akan diangkat oleh Allah. Orang beriman tidak boleh lengah, harus memiliki disiplin ilmu yang tinggi. Sehingga baginda Rasul mengingatkan, apa kata baginda Rasul? Alimu auladakum, didiklah anak-anakmu. Fa innahum makhlukuna, karena mereka anak-anak itu adalah makhlukuna, yaitu satu makhluk, satu kejadian yang hidup, yang tidak sejaman atau semasa dengan kamu. Berarti tugas orang tua sudah dilimpahkan kepada para asatidah. Berarti untuk mendidik semua anak didik supaya menjadi orang berilmu, dengan ilmu yang mumpuni di masa depannya. Subhanul yaum rijalul god, hari ini saudara adalah remaja, besok kalian menjadi orang tua. Oleh karenanya persiapkanlah ilmu yang sebanyak-banyaknya, yang dilandasi dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dua syarat ini sudah miliki, ditambahkan lagi adalah akhlak yang ketiga. Sehebat apapun ilmu seseorang, semulia apapun perbuatan seorang, kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka tetap saja akan hina menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk, Bapak mengajak kepada para jamaah semuanya, wabil khusus para santri, untuk apa? Untuk memperkokoh iman, meningkatkan ilmu pengetahuan, hiasi dirimu dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana baginda Rasul ditugaskan adalah liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan dengan tiga modal dasar untuk kemuliaan seorang manusia, iman, ilmu, dan akhlak, mudah-mudahan kalian terutama yang sedang berada di pondok pesantren ini mampu menjadikan orang yang memiliki tiga syarat tadi, sehingga kelak menjadi orang yang mulia. Mulia menurut pandangan Allah dan mulia menurut pandangan masyarakat yang ada sekitar kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غير من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله البرارة الكرام وأصحابه الأحزاب الدعاة في الإسلام. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله ذو الجلال والإكرام الذي بعث نبينا محمدا بأشرف الأديان فاتقوه واعبدوه تدخلوا جنة ربكم بالسلام آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.